Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Wulandari Nurhanisa. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 9. Saya dimentori oleh Dr. Hasrida Hamid dan coach saya UOD Arnas Busri, SSTPMP, dan saya diuji oleh Bapak Syarudin Nurdin SE. Mengapa menjaga kesehatan gigi dan mulut penting selama masa kehamilan? Pada ibu hamil, perlu untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga bayi yang dikandungnya. Pada trimester 1 merupakan proses pembentukan organ vital pada janin yang dimulai pada minggu 1 sampai minggu ke-12. Sehingga, pada fase ini, diharapkan ibu hamil tidak ada keluhan pada kesehatan gigi dan mulutnya. Jika terjadi gangguan pada kesehatan gigi dan rongga dan mulutnya, seperti sakit gigi dan juga gusi berdarah, ini berarti merupakan salah satu gejala infeksi. Nah, infeksi ini dapat menyebabkan gangguan kehamilan sehingga adanya risiko kelainan bawaan untuk janin serta bahkan keguguran. Pada trimester 2 dan 3, jika kondisi gigi masih ada yang sakit sehingga ibu hamil sulit untuk makan dan minum, susah untuk memenuhi kebutuhan gizi atau lebih sering disebut malnutrisi, maka akan menyebabkan berat bayi lahir rendah. Ibu hamil dengan kondisi gigi yang rusak, yang cukup parah, akan merangsang keluarnya hormon prostaglandin yang bersifat merangsang timbulnya kontraksi pada rahim, dan jika terus-menerus terjadi, maka kelahiran prematur kemungkinan bisa terjadi. Pada masa kehamilan, adanya perubahan atau ketidakstabilan hormon wajar terjadi, sehingga adanya pembengkakan pada gusi, adanya rasa mual atau morning sickness membuat keadaan rongga mulut menjadi lebih asam. Adanya perubahan komposisi dari air liur karena suasana rongga mulut yang asam akan memicu munculnya bakteri yang membuat gigi menjadi gampang karies, sehingga perubahan-perubahan ini akan menjadikan gigi gampang berlubang, kelainan gusi, dan munculnya penyakit gusi lainnya jika tidak dirawat dengan baik dan benar. Gigi berlubang menyebabkan ibu hamil tidak dapat mengunyah makanan dengan baik, sehingga gizi janin kurang dan bayi nantinya dapat mengalami gangguan pertumbuhan dari dalam kandungan, terganggunya kenyamanan, dan ibu akan kurang istirahat akibat sering sakit gigi. Jika gigi sudah berlubang, maka lubang giginya akan bertambah parah karena kurangnya kalsium pada ibu. Kalsium yang dimiliki ibu diserap oleh janin pada masa kehamilan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Gigi Wulandari Nurhanisa. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, saya datang ke sini karena gigi saya sering ngilu. Pada saat saya makan sama minum itu kadang ngilu dok, kadang ngilu. Nah kebetulan saya sekarang lagi hamil 7 minggu dan kebetulan juga ini adalah yang pertama saya. Jadi kira-kira solusinya itu bagaimana dok? Sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu sebelum datang ke sini giginya itu keluhannya ngilunya tuh hilang timbul atau ngilu sekali yang tidak ditahan atau sakit atau apa Ibu? Ngilu yang kadang-kadang datang dok, kalau minum kadang ngilu, kadang makan juga yang manis-manis ngilu. Oh jadi ngilunya hilang timbul loh seperti itu. Untuk perawatan ini Ibu ada minum obat atau konsumsi yang lain? Tidak. Oke, kalau perawatan misal di giginya itu sebelumnya pernah ada pencabutan, perawatan akar ini yang giginya? Tidak ada. Oke. Baik Ibu, untuk lebih jelasnya saya periksa dulu, nanti selanjutnya saya jelaskan ke giginya. Boleh kita sama Ibu? Makasih. Oke Ibu, dari setelah periksa kita, alhamdulillah di dalam gigi kita tidak ada lubang dan kali ini sudah bersih semuanya. Nah, jadi saya mau ajarkan Ibu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada Ibu hamil selama kehamilan atau oke. Yang pertama, sikat gigi dengan cara yang benar dan teratur menggunakan pasta gigi 2 kali sehari. Memang Ibu, pada Ibu hamil itu biasanya giginya lebih sensitif, ini dipengaruhi oleh hormon. Jadi Ibu dapat menggunakan pasta gigi yang khusus gigi sensitif. Itu sudah banyak yang dijual di toko-toko. Iya, jadi Ibu bisa ganti pasta giginya kok. Lalu selanjutnya hindari konsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, dan juga terlalu pedas. Kenapa misal terlalu asam? Kenapa tidak boleh kita konsumsi makanan yang terlalu asam? Makanan yang terlalu asam itu dapat mengakibatkan gigi cepat terkikis. Gigi yang cepat terkikis itu dapat menyebabkan gigi kita nanti cepat pelan-pelan dari keropos. Nanti Ibu nanti heran, kenapa ini gigiku habis sendiri? Nah, kemungkinan salah satunya dari makanan yang kita konsumsi. Karena sifatnya asam itu mengikis. Jadi lama-kelamaan dia bisa kasih hancur giginya Ibu. Jadi kurangi makan makanan yang terlalu asam dan juga makan makanan lainnya yang saya jelaskan. Oke? Lalu selanjutnya hindari menusuk lubang gigi, terlebih dengan alat yang tidak bersih.
Nah, maksudnya ini jangan pakai, misal ibu sudah makan, bersihkan pakai tusuk gigi, jangan pakai tusuk gigi. Tusuk gigi itu tidak steril, jadi dapat gunakan alat-alat yang steril seperti misalnya benang gigi atau dental floss. Dental floss itu sudah dijual di toko-toko, semuanya itu ada. Pakai yang steril, jangan pakai benang baju atau yang lain, pakai yang tidak steril, Pak, supaya tidak ada masalah baru di dalam mulut kita, Ibu. Oke, selanjutnya itu setelah muntah bisa berkumur dengan air hangat yang dibumbui dengan air garam. Pada saat ibu muntah atau mual-mual, biasa kehamilan kami yang pertama itu sering mual kan ibu ya? Iya, bisa sering mual. Ibu itu kan kondisi mulutnya pasti setelah itu asam, karena kan kita mual itu pasti setelah itu menghasilkan kondisi rongga mulut yang asam. Kondisi rongga mulut yang asam itu ibu dapat mengakibatkan gigi kita yang tadi cepat ngilu, bisa cepat terkikis giginya. Kalau terkikis kan bisa ngilu-ngilu terus. Nah, jadi ibu kalau sudah muntah langsung kumur dengan air garam. Sebenarnya bisa menggunakan langsung sikat gigi toh, cuma kan ribet setiap muntah sikat gigi. Jadi gampangnya ibu dapat kumur dengan air garam untuk tujuannya untuk mensterilisasikan rongga mulut. Seperti itu ibu ya. Lalu setelah itu kita dapat konsumsi buah-buahan yang berserat ibu, yang banyak mengandung vitamin C dan penuhi kebutuhan kalsium. Kenapa sebenarnya kalsium itu penting untuk ibu hamil toh? Karena pada saat hamil itu kalsiumnya kita diserap oleh bayi yang kita kandung. Dimana pada saat kita hamil itu ibu terjadi pembentukan tulang, pembentukan gigi sejak masa kehamilan, yang dimana kita perlu kalsium supaya nanti giginya ibu, anaknya bagus toh, tidak ada untuk giginya ibu tidak ada yang keropos, untuk giginya anaknya nanti tumbuh dengan baik, itu pun tulang gigi juga ya. Nah selanjutnya hindari makan makanan dan minum yang sembarang Pak Ibu, atau makan minum obat yang sembarang, yang dan dianjurkan untuk konsultasi ke bidan atau ke dokter sebelum konsumsi obat toh. Nah, jadi ibu pada saat kehamilan biasa memang ada gigi yang sakit toh, gigi yang sakit atau gigi-gigi atau masalah-masalah gigi yang lain kita tidak tahan toh. Sebelum kita konsumsi obat toh, kalau kita tidak tahan sama sakitnya, sebelum konsumsi obat konsultasikan dulu sama dokter giginya, sama dokter kandungannya, atau sama bidan yang merawat ibu. Nah, jadi ibu tanya dulu, amankah ini untuk bayiku, amankah ini untuk janinku, karena ada beberapa obat yang tidak aman dikonsumsi pada saat kehamilan. Oke. Lalu selanjutnya ibu yang terakhir pembersihan plak. Ibu dapat melakukan pembersihan plak atau karang gigi secara teratur minimal 6 bulan sekali. Jadi ibu harus tetap periksakan giginya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, baik selama kehamilan atau setelah nanti melahirkan, untuk mengetahui apakah giginya ibu memang ada yang rusak atau tidak ada yang rusak. Misal ada, kita rawat atau sebelumnya hancur lagi, dan kalau tidak ada lebih bagus ibu untuk kontrol setiap 6 bulan sekali. Baik ibu sudah ngerti? Ya, nanti dok, makasih banyak dok. Oke, terima kasih banyak ibu. Untuk ibu hamil, baiknya untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan menyikat gigi setiap hari 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, agar tidak terjadi penumpukan plak gigi. Gunakan plak gigi yang berbulu soft dan keparas sikat yang kecil agar lebih nyaman dan bisa mengakses seluruh permukaan gigi. Berikut cara sikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, menyikat gigi dari bagian terluar gigi, lalu sikat gigi atas terlebih dahulu, kemudian sikat gigi bawah. Lalu kemudian miringkan 45 derajat bulu sikat dengan pelang dengan arah memutar menuju gigi. Setelah itu dapat menyikat bagian dalam gigi dan dengan gerakan maju mundur. Kemudian menyikat bagian pengunyahan dengan gerakan maju mundur dengan sedikit tekanan. Dan terakhir tidak lupa kita menyikat lidah dengan sikat gigi.